Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat siang pemirsa, selamat malam pemirsa, di mana-mana saudara berada. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, saat ini di Indonesia itu senang bepergian, gandrung dengan berwisata. Jadi nah ini apalagi sejak terjadinya COVID-19 itu setelah terkekang hampir selama 2 sampai 3 tahun, orang menjadi senang bepergian, senang berwisata. Nah, oleh karena itu tentunya berwisata kemana yang akan kita tuju itu tentunya perlu ada pengetahuan sebelumnya atau review sebelumnya. Supaya apa? Berwisatanya menjadi maksimal. Apa yang diperoleh maksimal. Wah, itu. Nah, kecenderungan tadi yang suka healing tadi ini, wah, apalagi Indonesia ditargetkan yaitu ke depan 2045 menjadi negara maju. Jangan sampai terjebak sebagai negara dengan penghasilan menengah. Itu makanya sering dibicarakan. Salah satu cirinya adalah orang juga sudah mulai ada kebutuhan berwisata. Ya, tidak hanya kebutuhan pokok saja, pangan, papan, sandang, itu. Sekarang sudah kebutuhan mencakup berwisata, mencari inspirasi, aktualisasi, ya kan, selain tentang komunikasi sekarang. Oleh karena itu ini menurut saya penting bagi Bapak Ibu sekalian individu ataupun untuk sekolah-sekolah yang sering nanti di akhir semester itu juga penting berlibur berdharma wisata. Nah, apalagi di akhir tahun kemudian di tanggal-tanggal yang banyak liburnya ini menjadi penting agenda ini. Ya. Salah satu pilihan utama saya kira itu adalah ke Jogja, ke Yogyakarta. Ya, bahkan dulu katanya ini tujuan wisata itu nomor 2 di Indonesia itu yang pertama Bali, yang kedua Jogja. Ya. Tetapi sekarang saya membaca berita-berita itu di Jogja itu semakin berkembang wisatanya, sangat berkembang. Ya ini akan menumbuhkan ekonomi yang luar biasa. Bisa kita lihat makanya ya kenapa sih harus ke Jogja. Nah kebetulan saya orang Jogja sehingga eh, bisa memberikan gambaran-gambaran itu. Kenapa? Nah, ini harus tahu. Dan akibatnya sekarang kalau apa ya akhir minggu ini juga sering macet. Nah, di mana-mana macet karena orang mulai berlibur. Nah, sekarang kita masuk materi kenapa harus ke Jogja. Karena di sini banyak untungnya berwisata di sini. Nah, kenapa salah satu pilihan untuk sekolah, untuk apa? Karena yang dilihat objek wisatanya itu banyak dan lengkap. Nah, ini patut nanti kita bahas satu persatu. Banyak dan lengkap. Nah, kemudian itu banyak dan lengkap itu dalam jangkauan yang tidak terlalu jauh. Nah, tidak terlalu jauh. Sehingga kalau Dharma wisatanya 3 hari, 4 hari masih lumayan banyak yang tercover. Tapi kalau memang semua ya sulit. Nah, gitu. Jadi Jogja ini mempunyai kelebihan, kelebihan dalam hal kita berwisata ya ini. Ini nanti kita bahas. Ya, tadi banyak dan lengkap itu apa saja?
Nah, kita bahasannya di sini adalah mencakup satu kota madya Yogyakarta, 4 kabupaten, dan didukung oleh beberapa kabupaten di Jawa Tengah di sekelilingnya, yang tentunya itu masih terjangkau dan itu menjadi faktor pendukung wisata ini. Sekarang banyak dan lengkap itu apa? Yang pertama objek wisatanya apa saja yang di daerah istimewa Yogyakarta tadi dan sekelilingnya itu apa saja. Jadi yang wisata pertama adalah wisata budaya, wisata spiritual. Wah, kan gitu. Ini sangat melegenda dari dulu. Ini yang kita bahas ya, apa saja yang ada di sini. Faktor wisata itu tadi, budaya. Jadi yang pertama yang sangat terkenal adalah ini di belakang saya ini. Ya, kita ngomong ada wisata Candi Prambanan, Candi Borobudur dalam lingkungan itu karena dekat saja dari Jogja Sleman ke Magelang. Kemudian digabung dengan candi-candi yang lain yang sangat banyak yang sekarang memang sudah dikembangkan. Di Jogja sangat banyak candi-candi. Ya, gitu. Meskipun yang terbesar ini ya. Jadi ini tidak lekang oleh waktu dari dulu menjadi tujuan wisata yang tidak membosankan. Karena selalu berkembang. Ini di malam harinya ada sendera tarinya. Kemudian didukung oleh fasilitas yang lain-lain. Parkirnya bagus. Dan dikembangkan, dipikirkan. Ya, jadi ini ada bangunan-bangunan budaya bersejarah. Candi. Ya. Jadi Candi Prambanan yang di dalamnya ada Candi Sewu, Candi Bubrah, sekitarnya itu sekitar di Sleman dan Klaten sebelahnya itu ada Candi Plausan Lor, Candi Plausan Kidul, Candi apa ya Sajira, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Sambicari, Candi Kalasan, Candi Sari. Nah, jadi termasuk candi-candi yang kecil itu sangat banyak. Yang melegenda lagi keluar dari Jogja menuju Borobudur, candi Buddha yang terbesar di dunia, saya kira itu ya sangat berkaitan. Nah, inilah di dalam sini kita bahas lagi kalau kita cerita masih ada lagi wisata Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi ini semua wisata-wisata yang berkaitan dengan budaya. Ya kan nanti kalau dulu sih ada sekaten dan sebagainya ya. Tapi sekarang ini kan ada keraton. Nanti kaitannya ada makam raja-raja, Imogiri lagi. Ya, berkaitan dengan sejarah. Ada lagi ini yang kuno ya. Yang sekarang ada Monumen Jogja kembali, Monjali. Ada Gua Selarong sejarahnya. Gerilya zaman dulu di Mataram. Ini semua sejarah. Jadi lengkap kan? Nah, itu. Kemudian wisata apa lagi? Nah, wisata sekarang kita ngomongkan yang di pantai dulu. Nah, jadi untuk urusan pantai ini di Jogja itu ada di Kabupaten Kulon Progo ada, Bantul ada, Gunung Kidul apalagi. Jadi silahkan berkunjung di pantai-pantai yang sudah dibenahi, ya kan. Ya, terkenal Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Kukup, pantai yang baru-baru yang mungkin saya juga sekarang belum pernah ke sana. Pantai apa ya namanya itu Depok Baru. Pokoknya pantai-pantai yang bisa dicari di Google. Parangtritis sekarang yang di daerah tinggi-tinggi ada namanya HH
itu di Gunung Kidul, kemudian Obelix, Ocean View, wah, jadi sangat berkembang. Itu untuk wisata lautnya lengkap. Kemudian untuk di daerah tinggi lagi, ada lagi wisatanya. Yang suka di gunung-gunung, satu Gunung Merapi. Di sini ada wisata Kaliurang, wisata yang daerah-daerah ini dekat villa-villa. Kemudian ada lavator, ada pendukung-pendukung yang di sini. Yang di daerah tinggi ini termasuk ya sekitarnya ya. Karena wisatanya ke arah utara sedikit juga Kabupaten Magelang bisa melihat Gunung Merbabu, wisatanya ada ke Tepas, lihat pemandangan Gunung Merapi Merbabu. Jadi ini saling mendukung. Kemudian ke Kulon Progo, ke Pegunungan Menoreh, bisa lihat Samigalo, Puncak Menoreh, kemudian bisa dilihat perkebunan teh segala ada di sana. Ya, dan di Jogja itu salah satunya terkenal dengan bersihnya, kebersihannya. Zaman dulu saya waktu kecil, kalau Jumat dulu Pak Sultan itu menganjurkan untuk bersih-bersih, gotong royong, makanya gitu. Ini kita yang cerita yang tinggi-tinggi tadi ya. Jadi objek wisata pendukung sekelilingnya sangat banyak. Yang daerah tinggi tadi termasuk pegunungan-pegunungan kidul di Gunung Kapur di Gunung Kidul. Wisata yang saya bilang tadi, Obelix yang pegunungan untuk sunset dilihat itu ada. Yang di daerah-daerah tinggi dijadikan objek wisata. Jadi lengkap ya, ada yang tinggi gunung, ada yang pantai. Nah, itu. Kemudian wisata apa lagi? Wisata museum. Nah, itu ada lagi tadi termasuk yang apa ya, agak modern. Museum-museum, ada museum Satria Mandala, ada apa ya, pesawat terbang, ada yang lain-lain, termasuk wisata batik, misalnya di Pasir Beringharjo, nah itu loh. Jadi eh, apanya mendukung. Kalau kita berbicara masalah Pasar Beringharjo, juga tentunya wisata yang sangat melegenda adalah Jalan Malioboro. Yaitu sangat sangat apa, 24 jam orang berwisata, padahal jalan-jalan di situ melihat pengaman-pengaman yang zaman dulu bisa menimbulkan kreativitas, membuat handicraft, kerajinan. Nah, jadi itu salah satu objek wisata yang tidak bisa dianggap apa kecil karena sangat terkenal. Ya, seperti Jalan Malioboro dan sebagainya terkenal dengan leseannya. Nah, begitu. Kemudian apalagi ya? Itu tadi ditambah lagi nanti ada benteng Debu, ya yang lain-lain. Nah, jadi apalagi ditambah-tambah sekarang wisata yang buatan yang sekarang ada Taman Pintar dan sebagainya. Kemudian ya ini dari perspektif wisata lagi ada yang wisata desa-desa di daerah apa itu ya bagus, mau menikmati naik sepeda, menginap di rumah petani dan sebagainya itu sangat berkembang. Ya, itu wisata yang ada. Nanti akan kita tambah wisata itu apa lagi? Nah, apalagi ya garis bicara wisata kulinernya. Ya, selain itu tadi apa wisata kulinernya juga sangat penting. Apa makanan-makanan yang khas di Jogja? Ya, tentunya gudeg terkenal ya kan gudeg. Ya, jadi eh, gudegnya, satenya ya kan. Satenya terkenal sate tongseng dan sebagainya itu ya enak. Apalagi yang dari luar sana ya di sini banyak bakso Solo, bakso Wonogiri, Wonosari, ya itu juga sangat terkenal. Jadi makanan-makanan kulinernya ya terkenal. Soto, apalagi apa bakpia gitu. Makanan-makanan yang menjadi
kenangan. Terus wisata apa? Nah, ini didukung oleh orang ke Jogja, salah satunya wisata nostalgia. Kenapa? Jogja adalah kota wisata yang tentunya banyak dari segala penjuru Indonesia bahkan dunia pernah menimba ilmu di Jogja. Sehingga kangen banyak menyekolahkan anaknya lagi ke Jogja. Banyak universitas. Universitas terkenalnya adalah UGM, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini termasuk universitas yang tua. Nah, oleh karena itu kan alumninya banyak gitu. Sehingga kan menyebabkan orang juga akan menengok kembali kotanya itu tadi yang didukung oleh itu. Nah, di sana sekolah-sekolah yang lain sangat banyak. Ya, jadi lengkap kulinernya, ada sekolahnya, didukung oleh apa lagi? Nah, masyarakatnya welcome, ramah, kemudian tambah lagi harga tadi semua harga itu relatif relatif murah. Nah, ini semua sangat mendukung. Tambah lagi nanti ya ini kan infrastruktur juga mulai berkembang. Yogyakarta International Airport ya, sudah ada untuk koneksinya dari yang jauh-jauh. Bandara di Sujoto sudah mulai di yang tengah kota mulai bergeser. Ini semua dalam rangka mendukung itu semua. Ya, kemudian ditambah lagi sebentar lagi akses tol. Ya, akses tol dari Joglo Semar itu sudah mulai terkoneksi. Yang dari Solo ke Jogja, ya sekarang sudah sampai Karanganom, Klaten. Nanti kalau sudah sambung dengan yang sampai yang Bawen dari Semarang ke Jogja, kemudian sampai Jogja International Airport, jadi saling terkoneksi. Nah, itu membuat infrastruktur yang sangat bagus untuk wisata itu lagi. Ya. Sekarang jalan-jalan sangat mulus. Nah, kita kalau pergi ke Gunung Kidul, wah itu juga sangat mendukung adanya wisata itu. Jalur lintas selatan dikembangkan. Nah, itu jadi terkoneksi. Jalan baru Sleman dengan gunung itu ada. Nah, ini menyebabkan semua wisata sangat berkembang. Ya, tadi wisata-wisata itu ya didukung oleh budaya masyarakatnya, cerita wayang, cerita ketoprak, cerita jadilan, semua sangat berkembang, sangat ekonomi kreatifnya sangat luar biasa. Jadi itulah gambaran kita kenapa harus ke Jogja, harus dipelajari dan harus dinikmati. Nah, akses sekarang mudah. Hotel-hotel juga sudah sangat banyak. Nah, tinggal kita bagaimana menjadwalkan pergi kemana itu sekarang sudah mudah mencarinya. Cari di Instagram, di medsos itu pergi kemana saja bisa dilihat. Demikian pemirsa, ini ngobrol-ngobrol kita tentunya mudah-mudahan bisa membantu bagaimana kalau kita berwisata ke Jogja. Banyak yang belum saya sebutkan, yang mungkin spesifik sangat menarik. Misalnya yang suka burung, ada pasar burungnya, air gitu, yang termasuk yang gerabah misalnya, kerajinan kulit lagi, kerajinan wayang misalnya, ini masih sangat banyak. Demikian pemirsa, kita bisa berdiskusi di lain waktu tentang kota Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.